Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Barido. Saya berasal dari kelas 4B, NIM 1900005077. Di sini saya akan menjelaskan hasil praktikum saya, JAD dan Kalor. Oke, alat dan bahan yang digunakan. Percobaan pertama mengangkat es dengan tusuk gigi. Yang pertama pecahan es batu, yang kedua bejala gelas atau plastik tak berwarna, 3 garam dapur, 4 tusuk gigi, 5 air. Percobaan kedua yaitu gelas plastik tahan api. Yang pertama gelas plastik bekas, air mineral, 2 lilin, 3 korek api, 4 air. Oke, dari hasil pengamatan percobaan pertama. Kegiatan pertama yaitu memasukkan air ke dalam wadah atau bejana. Air yang dituangkan ke wadah bersuhu normal dan berwarna bening. Kegiatan kedua yaitu memasukkan es batu ke dalam wadah yang sudah diisi air. Setelah dimasukkan es batu ke dalam air dan es batu mengambang karena massa es batu lebih kecil daripada massa air, dan lama-kelamaan akan mencair karena mengalami pertukaran kalor, yang mana suhu air lebih tinggi daripada es batu. Sebelumnya es batu berasal dari air yang dibekukan, maka akan kembali ke bentuk semula, yaitu cair. Dan tahap ketiga yaitu memasukkan sebatang tusuk gigi ke atas pecahan es batu yang mengapung di dalam bejana yang sudah terisi air. Setelah tusuk gigi diletakkan di atas es batu, lama-kelamaan tusuk gigi menyerap air dari proses pencairan es batu tersebut dan membuat bekas tusuk gigi di atas es batu. Kegiatan keempat yaitu menaburkan garam ke atas tusuk gigi yang mengapung di atas es batu. Setelah menaburkan garam di atas tusuk gigi, menunggu selama 1 menit terjadi pembekuan pada garam. Itu terjadi karena garam ditaburkan di atas batu air mengalami penurunan suhu sampai pada titik beku, sehingga tusuk gigi menekan dan merekat dengan bongkahan es batu. Tahap yang kelima yaitu setelah melakukan kegiatan pengamatan, yaitu setelah 1 menit tusuk gigi pun ikut membeku. Tusuk gigi yang ikut membeku akan membuat tusuk gigi menempel pada es batu. Ketika tusuk gigi diangkat, terjadi es batu pun ikut terangkat. Oke, percobaan kedua. Kegiatan pertama yaitu memasukkan air ke dalam gelas plastik. Masukkan air sebanyak 1/4 gelas yang dituang ke dalam gelas plastik bersuhu normal dan berwarna bening. Yang kedua, memanaskan gelas plastik yang berisi air dengan menggunakan lilin. Setelah dipanaskan, air yang dimasukkan ke dalam gelas plastik taruh di atas lilin yang menyala. Yang terjadi, gelas plastik yang berisi air tersebut ternyata tidak terbakar, tapi mengalami pengosongan di bawah permukaan gelas. Tahap ketiga yaitu ketika mengamati air sudah mendidih. Setelah beberapa menit air pun mendidih dan terdapat uap yang menempel di dinding gelas. Pada saat gelas plastik diisi dengan air dan kemudian diletakkan di atas lilin yang dinyalakan, yang terjadi gelas yang terisi air tidak meleleh. Hal tersebut dikarenakan kalor yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Kalor ini dimanfaatkan untuk memanaskan air karena kalor jenis air tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Yang keempat, setelah air mendidih, terdapat uap yang menempel di dinding gelas. Ini terjadi karena air sudah mencapai titik didihnya dan menjadi embun di dinding gelas. Oke, dari analisis dan pembahasan percobaan pertama, pembekuan es batu permukaan es batu memiliki sebuah selaput atau lapisan yang amat tipis. Lapisan ini akan mencair bila ditaburi garam. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya lapisan garam dan air pada umumnya. Pada umumnya, titik beku air garam lebih rendah daripada titik beku air.
Sebuah benda yang memiliki titik beku yang lebih rendah akan mudah membeku sehingga lapisan garam dengan cepat menjadi beku kembali dan tusuk gigi pun ikut membeku. Tusuk gigi yang ikut membeku membuat tusuk gigi menempel pada es batu. Ketika tusuk gigi diangkat, otomatis es batu pun ikut terangkat. Setelah dilakukan eksperimen, didapatkan hasil bahwa menambahkan garam di es batu dalam wadah air dingin lebih cepat membeku dibanding menamburi garam pada es batu yang berada di luar wadah. Percobaan kedua, pada gelas plastik diisi dengan air dan kemudian diletakkan di atas lilin yang menyala yang telah dinyalakan. Yang terjadi yaitu gelas terisi air tidak meleleh. Hal tersebut dikarenakan kalori yang seharusnya melelehkan plastik dihantarkan ke air. Kalori ini dimanfaatkan untuk memanaskan air. Karena kalori jenis air tinggi, waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Kemudian percobaan yang kedua menggunakan gelas plastik tanpa diisi air. Saat gelas plastik kosong diletakkan di atas lilin yang menyala, yang terjadi gelas itu meleleh. Hal ini disebabkan kalori tidak dapat berpindah ke zat lain. Oke, kesimpulan dari percobaan pertama yaitu es lebih kurang rapat daripada air. Itulah sebabnya es mengapung di atas permukaan air. Permukaan es batu memiliki sebuah selaput atau lapisan sangat tipis. Lapisan ini akan mencair bila ditaburi garam. Hal ini akan menyebabkan terbentuknya lapisan garam dan air. Pada umumnya titik beku air garam lebih rendah daripada titik beku air. Sebuah benda yang memiliki titik beku yang lebih rendah akan mudah membeku sehingga lapisan garam dengan cepat menjadi beku kembali dan tusuk gigi pun ikut membeku. Tusuk gigi yang ikut membeku membuat tusuk gigi menempel pada es batu. Ketika tusuk gigi diangkat, otomatis es batu pun terangkat. Oke, percobaan kedua. Gelas plastik tidak meleleh dikarenakan oleh kalori yang seharusnya melelehkan gelas tersebut dihantarkan ke air sehingga gelas tersebut tidak meleleh. Kalori diantarkan oleh permukaan gelas air dan kalori diperlukan untuk memanaskan air karena kalori jenis air tinggi. Waktu yang dibutuhkan untuk memanaskan sampai suhu yang mampu melelehkan plastik cukup lama. Akibatnya gelas plastik lebih tahan lama tanpa meleleh. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada pertemuan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.